Sahabat YKB GKI, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Mestika Hulu, dalam acara Ngulik Alkitab. Kali ini kita akan mengulik Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dengan tema Misi dalam Masyarakat Majemuk menurut Kisah Para Rasul. Untuk mengulik tema yang baru saya sebutkan ini, Misi dalam Masyarakat Majemuk, telah hadir bersama saya di studio ada Bapak Pendeta Dr. Martin Sinaga. Halo Pak, berjumpa lagi, apa kabar? Dengan senang hati, salam GKI TV, pemirsa yang terkasih. Terima kasih Bapak untuk kesediaan Bapak menjadi narasumber Ngulik Alkitab lagi di episode ini. Para sahabat, Bapak Pendeta Dr. Martin Sinaga adalah dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, STFT Jakarta, dan Bapak Pendeta Martin juga pernah meneliti di Mission Academy Hamburg, Jerman. Jadi ketika bicara tentang misi kali ini, tentu beliau juga dengan pengalaman yang dimilikinya, tentu saja. Kita akan melanjutkan seperti biasa, berkali-kali juga saya sampaikan di sini bahwa Ngulik Alkitab ini diadakan menjadi sarana bagi kita untuk belajar, kita mendalami kitab suci kita dan melihat bagaimana relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentu saja para sahabat dapat berinteraksi bersama dengan kami dalam episode ini melalui kolom komentar yang tersedia. Para sahabat, sebelum kita mengulik Alkitab kita, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 menjadi landasannya, namun ada beberapa bagian juga yang akan kita lihat nanti. Kita akan berdoa dipimpin oleh Bapak Pendeta Martin Sinaga. Silakan Bapak. Mari kita berdoa, saudara-saudara, sebelum kita mendalami Alkitab. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami dapat bersama-sama mendalami firman-Mu, dan kiranya apa yang kami dalami dapat menjadi jalan bagi kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah doa kami demi Putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saya akan membaca Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dari studio. Silakan para sahabat juga dengan Alkitabnya masing-masing. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Satu ayat yang sangat padat ya Pak ya. Oh iya. Baik, tema kita adalah misi dalam masyarakat Majemuk, dan kita mau melihatnya atau menyerotinya berdasarkan apa yang dikatakan Kisah Para Rasul. Nah, pertama-tama ketika melihat tema ini, terpikir oleh saya tentang misi. Misi, ya para sahabat juga mungkin tahu ini sebuah tugas, dan saya mengandaikan bahwa, dan bahkan berharap ada banyak orang yang menyadari bahwa kita ini ada karena misi dari Allah, begitu. Betul. Dari pengandaian demikian Pak, kemudian saya mau bertanya nih, membuka ngulik kita kali ini, katakanlah banyak para sahabat YKB GKI, banyak para pemirsa ngulik Alkitab yang menyadari bahwa oh iya, saya hadir di dunia ini karena membawa misi Allah. Tapi kemudian yang ingin saya tanyakan ke Pak Pendeta untuk dijelaskan begitu, dan kemudian juga mendorong kita untuk berpikir lebih dalam lagi tentang misi ini. Kalau kita sudah, katakanlah kita memiliki kesadaran itu ya Pak, bagaimana kemudian itu bisa terlihat atau kita tampakkan, karena konteks Indonesia kita tahu sangat majemuk. Bagaimana Pak? Ya tentu seperti yang tadi Ibu Mestika katakan, bahwa kita ini sebenarnya melayani misi Allah ya. Jadi gagasan misi Allah itu Missio Dei, itu sebenarnya satu terobosan, dan saat itu yang mengemukakannya itu Karl Barth sebenarnya ya, kurang lebih setelah Perang Dunia Kedua. Maksudnya apa? Maksudnya adalah banyak orang mengira ini misi gereja yang kita mau emban ya, seperti perusahaan misinya apa? Memperbanyak penjualan. Misi gereja apa? Memperbanyak warganya agar statistik pertumbuhan jemaat ya atau church growth meningkat. Tapi itu justru sering mengakibatkan benturan-benturan di tengah masyarakat majemuk. Jadi solusi teologisnya Karl Barth mengatakan bahwa sekarang kita harus dengan iman melihat dan menemukan misi Allah. Jadi sebenarnya apakah perutusan dari Allah untuk kita? Kita dikehendaki Allah bagaimana?
saat-saat ini, ya. Jadi saya pernah membaca hasil konferensi dari Serikat Misi di Indonesia bagian Timur, ya, SPD, Serikat Verbum Dei, ya, dan mereka mengatakan begini, luar biasa sekali, bahwa sekarang Allah mengutus kita di tengah masyarakat majemuk. Jadi marilah kita melayani perutusan Allah, bukan misi Martin Sinaga apa, misi GKI apa, tapi misi Allah apa yang GKI layani, yang Martin Sinaga layani. Dan tampaknya sekarang Allah menghendaki kita untuk bersaksi, diutus di tengah masyarakat majemuk. Kalau begitu bagaimanakah kita dengan keyakinan bahwa nama Kristus adalah nama keselamatan di tengah masyarakat majemuk ini, bersaksi, bermisi, itu bagaimana? Itu yang kita mau dalami dan mengapa ini menjadi penting sekali. Baik, pembukaan yang baik dari Bapak. Oke, ini kita semakin fokus nih, Pak. Allah mengutus kita untuk melayani misinya di tengah kemajemukan. Betul. Dan konteks kita adalah Indonesia. Nah, apa mungkin ada semacam tokoh yang menjadi panutan kita dalam melihat apa yang harus dilakukan di konteks Indonesia, Pak? Nah, itu penting sekali. Dan kita mesti belajar dari katakanlah seorang, ya, dan dia seorang awam sebenarnya. Oke, ya, baik. tapi dia menjadi tokoh Kristiani, pernah menjadi ketua PGI, yaitu Jenderal TB Simatupang. Jenderal TB Simatupang. Baik. Bahkan kalau boleh kita katakan, dia itu namanya menjadi jalan terpanjang di Jakarta ini, ya. Jalan TB Simatupang, betul, Pak. Panjang sekali. Dia mengatakan inilah kira-kira misi kita atau bagaimanakah perutusan kita di tengah masyarakat majemuk di Indonesia, ya. Saya bacakan dari bukunya Iman Kristen dan Pancasila, ya. Dan itu dikarangnya tahun 84, berarti hampir 30 tahun yang lalu. Dia mengatakan begini: orang-orang Kristen di Indonesia akan dapat berbicara dengan kuasa di tahun-tahun yang akan datang hanya apabila mereka dapat berbicara tentang misteri tindakan Allah dalam Kristus. Berarti tentang namanya, ya. Tapi itu dibicarakan dengan pengenalan yang amat dalam tentang latar belakang religio-kultural suku-suku di Indonesia. Suku-suku majemuk berarti, ya. Kita harus mengenal dengan dalam suku-suku itu. Tapi juga tentang pandangan hidup Islam mengenai Allah, mengenai manusia, dan mengenai masyarakat. Dan juga tentang pandangan hidup modern. Jadi semua percampuran pengenalan itu, tapi juga dengan kemampuan kita berbicara tentang Kristus, itulah masa depan kekristenan. Itulah misi kita di tengah-tengah kehidupan majemuk ini. Ya, luar biasa sekali menurut saya apa yang Simatupang katakan. Dan terakhir dia mengatakan, kalau begitu kita mesti melanjutkan kisah para rasul dalam Indonesia modern. Nah, karena itu memang PA kita adalah mengenai kisah para rasul. Dan bagaimanakah kisah para rasul ini dapat membimbing kita, memandu kita untuk bersaksi. Ingat seperti kata Simatupang, bersaksi dengan kuasa. Kenapa? Karena kita bisa bicara tentang tindakan Allah dalam Kristus, tentang nama ini, ya, yang menjadi keselamatan kita. Tapi juga kita membicarakannya dalam pengenalan akan religi kultural suku-suku yang majemuk, tapi juga tentang Islam, ya. Kita bisa bicara juga tentang Islam dan bagaimana itu dalam konteks Indonesia modern, ya, dipersaksikan. Menurut saya disitulah tantangannya. Pak, saya mau merespon apa yang Bapak sampaikan atau pemikiran dari TB Simatupang ini. Tadi Bapak mengatakan bahwa TB Simatupang ini seorang awam, bukan teolog, ya, Pak, ya? Bukan pendeta seperti kita begitu, betul. Tapi yang luar biasa dari beliau ini, yang saya simak dari bahwa dalam yang perjumpaan-perjumpaan yang demikian suku-suku, bahkan dengan antar agama begitu, saya mengatakan bahwa pendapatnya itu sangat-sangat mau disebut, ya, Pak? Mungkin visioner begitu. Visioner begitu. Dan yang menarik adalah ini dilakukan oleh seorang awam. Dan kenapa itu menjadi penting saya kira untuk kita perhatikan, bahwa berarti dia memiliki pengenalan yang baik tentang Kristenan, Pak. Oh, jelas. Kan kalau tidak punya pemahaman yang baik, pengalaman yang baik, bagaimana mungkin seorang awam, kalau katakan teolog seperti Pak Pendeta Martin, memang itu bidangnya, tentu dia tahu. Ini seorang awam tahu bagaimana merumuskan menjadi seorang Kristen yang bermisi di tengah-tengah konteks Indonesia. Dan bagi saya itu wow. Dan dia ketika ditanya kenapa Pak TB Simatupang bisa begitu, ya, dia mengatakan, saya belajar
dari 3 Karl. 3 Karl, baik. Yang pertama tentang iman Kristen, dia belajar dari Karl Barth. Karl Barth, baik. Dan kedua katanya tentang masyarakat, tentang problem-problemnya, saya belajar dari Karl Marx. Karl Marx. Jadi dia mempelajari kritik Marx walaupun dia bukan seorang Marxis ya. Dia seorang katakanlah Pancasilais ya. Tapi yang ketiga katanya sebagai seorang jenderal, Ya. dia belajar ilmu perang dari Karl von Clausewitz ya, seorang ahli strategi perang. Jadi memang seorang awam, Anda dan saya atau Anda begitu ya, diminta untuk berilah waktumu kepada Karl Barth, maksudnya kepada teolog, Ya. tapi juga jangan lupa untuk mengerti masyarakat. Karl Marx. Karl Marx, tapi sekarang mungkin bisa belajar Ya. teori yang lain, tapi profesimu juga kembangkan dengan studi. Dan Simatupang mempelajari Karl von Clausewitz sebagai seorang ahli strategi perang, dan dia karena seorang jenderal ya, dia pernah KSAP, Kepala Staf Angkatan Perang bersama Sudirman, bayangkan. Wow. Luar biasa sekali. Dari tokoh yang memang berkiprah secara nasional ya, Betul, begitu ya. betul sekali. Oke, Pak. Tema kita adalah misi dalam masyarakat majemuk, dan kita akan menyorotinya berdasarkan apa yang dikatakan Kisah Para Rasul. Tadi saya sudah membaca Kisah Rasul 4 ayat 12 begitu. Saya baca ulang deh Pak, supaya Baik, para sahabat juga baik. bisa mengingat kembali. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, D huruf besar, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, tadi Bapak sudah memberikan pengantar bahwa misi, dan Bapak tadi mengatakan bahwa konsep ini kan disampaikan, diungkapkan oleh Karl Barth ya, kalau tidak salah. Ya, Missio Dei itu. Missio Dei itu. Nah, sekarang nih Pak, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan kesaksian di tengah-tengah masyarakat kita Betul. yang plural? Ya, agar nama itu ya, agar nama menjadi keselamatan, Ya. menjadi nama yang mengundang ya. Nah, memang rupanya Kisah Para Rasul memberi skema-skema untuk langkah-langkah itu. Baik. Jadi memang skema pertama yang paling khas, yaitu dikatakan orang kan kapan sebenarnya gereja itu muncul ya, yaitu pada saat Pentakosta ya. Dan skema pertama Pentakosta ini sekali lagi mau mengatakan bahwa memang konteks kita itu majemuk ya. Kalau kita ingat dalam Perjanjian Lama ada Menara Babel ya, dan Menara Babel itu terjadi kemajemukan. Di dalam Kisah Para Rasul, kemajemukan tadi bahasa yang berbeda menjadi bahasa yang bisa saling berhubungan, saling berkomunikasi ya. Jadi kisah Pentakosta adalah kisah bahwa di tengah-tengah begitu banyak bahasa, begitu banyak kesulitan berkomunikasi, bisa dibuka saling pengertian, bisa dibuka saling menerjemahkan gitu Saling ya. menerjemahkan. Saling memahami dan saling bertegur sapa. Jadi dengan kata lain, langkah pertama misi di tengah kemajemukan adalah pelajarilah kemajemukan itu, bahasanya ya. Dan untuk mempelajari bahasa kita harus mendengarkan ya. Jadi jangan buru-buru mengatakan mari ku khotbahi, bukan? Iya. Tapi marilah kita menerjemahkan apa dalam pengertian orang. Dan kalau kita pelajari karya Lembaga Alkitab Indonesia, karyanya yang luar biasa menerjemahkan ke dalam bahasa yang begitu banyak, yang begitu besar. Dan menarik sekali saudara-saudara, makna bahwa orang mengerti bahasa dan kita saling mengerti bahasa. Ada seorang misiolog dari Ghana ya, yang mengatakan begini, mengapa saya percaya kepada Kristus, katanya, karena rupanya Kristus berbicara dalam bahasa nenek moyang saya. Karena Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa sukunya Ghana. Ghana. Dan dia mengatakan, wah ini luar biasa, Injil itu menyapa dan bicara dalam bahasa nenek moyang saya. Bahasa kami bukan bahasa kekafiran. Ternyata bahasa kami yang di kampung, katakanlah, adalah bahasa yang dipakai Tuhan juga. Dan ternyata inilah pesan pertama momen Pentakosta, yaitu momen marilah kita bertemu, berbicara,
berkomunikasi. Sehingga kan Dewan Gereja Sedunia mengatakan communicating the whole gospel to the whole humanity, itulah langkah pekabaran Injil, itulah langkah misi, berkomunikasi. Dan itu berarti seperti momen Pentakosta ya, mendengar, mengerti, menerjemahkan. Jangan buru-buru berkhotbah lalu mengatakan ini itu, tapi bagaimana agar kamu saling bertemu dalam bahasa, dalam kemampuan mendengar, dalam kemampuan bertegur sapa sebaik-baiknya. Itu langkah pertama yang indah sekali dari Kisah Para Rasul. Oke, langkah pertama yang kemudian saya tersenyum karena Pak Pendeta mengatakan jangan buru-buru berkhotbah. Saya jadi ingat semacam film begini Pak. Jangan buru-buru menginvasi keyakinan orang lain dulu, dengar dulu ya Pak. Itu pas sekali itu. Atau budaya orang lain. Baik, itu langkah pertama yang kita lihat ketika kita bicara misi dalam masyarakat majemuk. Itu yang dikatakan oleh Kisah Para Rasul pada kita, bahwa kita perlu mengingat Pentakosta sebagai dasarnya. Bahkan Pak Pendeta tadi merefer jauh ke belakang, Menara Babel juga menunjukkan kemajemukan, dan hal yang sama terjadi dalam Pentakosta, itu bicara tentang kemajemukan juga. Jadi menghargai kemajemukan itu sebagai dasar untuk bisa berbicara dalam konteks kita. Kita sudah melihat langkah yang pertama, bagaimana bersaksi dalam masyarakat majemuk. Bagaimana selanjutnya? Apakah masih ada langkah dan berapa langkah? Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat, masih setia bersama kami dalam mengulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu dan masih bersama narasumber kita juga Bapak Pendeta Martin Sinaga. Sahabat yang baru bergabung, kami sampaikan bahwa saat ini kita sedang mengulik Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dengan tema misi dalam masyarakat majemuk menurut Kisah Para Rasul. Para sahabat, dengan senang hati kami undang berinteraksi melalui kolom komentar yang tersedia. Saya mau kembali ke Pak Pendeta yang jadi narasumber. Kita bicara mengenai misi dalam masyarakat majemuk. Tadi Bapak sudah di penghujung segmen pertama sudah menjelaskan bahwa hal pertama atau langkah pertama yang dilakukan dalam kesaksian kita atau misi di tengah-tengah masyarakat majemuk, kita perlu mengingat Pentakosta. Ada penerjemahan di sana. Ketika bicara penerjemahan, saya ingat antara lain Lembaga Alkitab Indonesia misalnya menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa daerah, katakanlah ke dalam bahasa ibu saya, bahasa Nias begitu, sehingga itu bisa dibaca oleh orang yang jauh di sana di ujung Nusantara, di Nias begitu, di baratnya Sumatera begitu. Nah, kalau kita sudah melihat satu langkah bahwa Pentakosta sebagai dasar, karena di sana kita diberitahu mengenai penerjemahan begitu. Langkah keduanya apa Pak? Atau langkah berikutnya apa?
Jadi kan tadi nats kita kan tentang nama keselamatan itu, yaitu Kristus ya. Dan untuk tiba pada nama yang menyelamatkan itu memang kita pertama-tama tadi menerjemahkan itu ya. Tapi juga kita menerjemahkan dalam masyarakat majemuk kan gitu. Nah, langkah kedua dari Kisah Para Rasul ialah ketika itu terjadi katakanlah ketegangan di komunitas itu. Ketegangannya kira-kira begini. Kalau memang kita bisa saling mengerti, maka dalam konteks kehidupan ini janganlah hanya orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani saja. Sekarang buatlah juga pelayanan bagi orang-orang yang berbahasa Yunani. Ya, dan karena itulah pada bab 6 dari Kisah Para Rasul kita juga ditunjuk 7 orang ya. Kisah Para Rasul 6 ayat 3 itu, dan nama-nama itu usul diterima gitu ya. Kisah Para Rasul 6 ayat 5, agar ada orang-orang yang bahasanya berbeda yaitu bahasa Yunani juga diikut sertakan. Muncullah namanya Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus ya. Dan mereka itu menjadi bagian dari Kristenan. Jadi Kristenan sekarang harus terbuka kepada peradaban Yunani yang memang beda sama sekali. Kita tahu Helenisme ya. Kita tahu Plato, Socrates, Aristoteles adalah orang-orang dari peradaban Yunani, bahkan itu menjadi peradaban Eropa Helenistik gitu namanya. Dan mereka juga harus ikut serta dalam kekristenan, dan dengan demikian suara mereka, pikiran mereka juga harus didengarkan gitu loh. Jadi agar nama Kristus itu sungguh-sungguh tiba kepada kehidupan, tidak hanya mau mengatakan ini ada nama kalian diam saja, tidak, tapi nama ini juga hendak berkomunikasi dengan kalian yang berpikirnya kompleks, orang Yunani, Helenis, bahasanya lain ya, dan dengan itu terjadi katakanlah perjumpaan. Dan yang menarik dalam Kisah Para Rasul juga, karena diangkat orang-orang Yunani, maka Stefanus Stephen gitu ya, pun muncul. Dan apa yang dikatakan Stefanus sebagai seorang Yunani melihat secara baru perjanjian lama. Dan ketika dia melihat Abraham, ketika dia melihat Musa, ya, dia mengatakan terutama pada bagian pada bab 7 dari Kisah Para Rasul, sekarang katanya Kisah Para Rasul 7 ayat 48 yang mengatakan yang maha tinggi ya tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, tetapi yang maha tinggi itu ya tinggal dalam langit ya, dalam bumi ya. Dan dengan demikian Stefanus mau mengatakan bahwa kasih Tuhan ya yang memang mulai dialami dari perjanjian lama, tapi karena nama Kristus, kasih Tuhan itu melampaui bangsa. Kasih Tuhan itu ada di antara bangsa-bangsa yang majemuk, yang berbahasa lain. Dan itu langkah kedua kita. Jadi langkah kedua kita, kalau kita mau mempersaksikan nama Kristus, tadi kan menerjemahkan, langkah kedua kita ialah apa? Sekarang temuilah dan undanglah juga dari bangsa setempat, ya kan, ini Kisah Para Rasul, Injil sudah mau naik ke Eropa kan gitu ya, ke Roma gitu ya. Pakailah juga orang-orang setempat itu untuk membicarakan, untuk bekerja, untuk melayani, untuk menjadi diaken. Kalau dalam konteks ini untuk melayani kehidupan, pakailah orang setempat. Jangan bawa timmu saja untuk di situ, nanti itu invasi. Tapi juga ternyata orang-orang di situ undang untuk bekerja, untuk melayani, tapi juga pikiran mereka, ya, gagasan mereka, bahasa mereka dengarkan, pakai untuk juga mengkomunikasikan kabar baik ini. Jadi Kisah Para Rasul mengundang kita untuk yang kedua ya, temui, pakailah orang setempat, dan juga katanya ya, jangan kamu kira sukumu, bahasamu menjadi lebih bahasa yang paling penting ya, tapi juga bahasa yang ada di situ dari bangsa di situ menjadi katakanlah media, menjadi perantara untuk sukacita itu. Nah, itu menurut saya poin yang luar biasa sekali. Oke. Dua hal mau saya mau highlight dari yang Bapak sampaikan barusan di poin kedua, di langkah kedua ini, bahwa pelayanan itu mesti
menemui orang lain di bahwa itu inklusif. Pertama tadi Bapak menjelaskan mengenai pemilihan, saya membuka Kisah Para Rasul 6 ini, pemilihan 7 orang itu ternyata itu dasarnya juga karena kemajemukan itu ya Pak ya. Iya, dari Dan itu bangsa jarang kita lain. ketahui Pak. Iya. Jarang Pak kita ketahui. Jadi saya mau mengingatkan para pemirsa Ngulik Alkitab bahwa pemilihan ini sebetulnya karena menyadari, mengakui dan menerima kemajemukan. Jadi itu hal pertama yang mesti yang barangkali kita perhatikan juga. Dan kemudian tadi ketika Bapak bilang bahwa ada satu tokoh setidaknya muncul, Stefanus, dan pidatonya yang luar biasa itu, makanya saya sempat melihat bahwa bagaimana Stefanus mengatakan bahwa ya Allah itu tidak bisa ditahan di dalam satu tempat. Ayat 48, Kisah 7 ayat 48 itu bahwa Allah tidak tinggal dalam sebuah tempat yang dilakukan manusia, tapi bertata di langit, dan itu menunjukkan terpermanaikan, tidak terbatasnya kasih Allah pada kita semua ya Pak ya. Betul sekali. Ya. Oke, saya ingin mengatakan bahwa ini menjadi catatan penting bagi kita apa yang disampaikan oleh Stefanus ini, bahwa Mesias ini bukan hanya untuk Israel tapi bagi semua. Dan itu bagi saya sebuah pengingatan terus-menerus untuk berlaku juga meneladan Kristus, untuk menghadirkan Allah juga bagi semua. Oke, Pak, saya ingin menanyakan ini Pak. Saya rasa ini saya akan mengganggu saya kalau tidak saya tanyakan. Saya mengatakan begini. Misi itu inklusif. Nah, kalau kita semua, dan tentu itu harapan kita bahwa itu menjadi prinsip bersama, misi itu inklusif karena ini misi Allah gitu. Apa dampaknya Pak, pengakuan bahwa misi kita ada misi Allah? Apa dampaknya bahwa Mesias bukan hanya untuk kita, tetapi bukan hanya untuk segolongan bangsa, bukan untuk sekelompok orang beragama tertentu, tapi Mesias itu untuk semua? Apa dampaknya Pak? Dampaknya kan kalau Mesias itu hanya untuk kita, mungkin bagi kita Mesias itu untuk penebusan dosa kita misalnya, ya. Jadi misionaris yang datang dari Jerman misalnya, ya, katakanlah Nommensen atau Augustus yang diundang ke tanah Batak ini sebagai contoh, mereka kan punya Dinias di Denier Pak. Sunderman juga Sunderman. Dan mereka itu kan datang dengan gagasan bahwa mereka bertobat, mereka mengalami karena mereka dipengaruhi pietisme, maka Kristus Mesias adalah yang menebus saya dari dosa, kan begitu. Namun ketika Mesias itu diterima oleh orang Jawa, katakanlah ya, diterima oleh orang lain, tentu mereka juga akan menemukan siapa itu Kristus bagi mereka. Belum tentu seperti yang kita bayangkan. Betul, Pak, betul. Mungkin itu bagi mereka adalah penyembuh. Kristus adalah healer, ya. Kristus adalah penolong mereka yang mungkin mengalami kemiskinan, ya. Jadi dengan gagasan kita mendengarkan kehidupan dan kita mengundang orang di tempat itu juga menjadi pekabar-pekabar, menjadi orang-orang yang aktif dalam misi, mereka akan menemukan sendiri betapa kayanya makna Mesias dalam kehidupan ini. Jadi tidak hanya menurut kita saja Yesus itu begini, terima ya, enggak. Lah menurut kami Yesus itu adalah ini. Nah, itu menurut saya kekuatan dari peristiwa Stefanus. Ya. Baik, kita lanjutkan Pak. Itu sudah 2 langkah dalam bagaimana kita bermisi tengah masyarakat majemuk. Apa langkah berikutnya yang harus kita lakukan? Nah, langkah berikutnya juga tidak kalah menarik, ya. Kalau kita buka terus Kisah Para Rasul, agar nama itu ya nyata menjadi keselamatan, maka ketika terjadi momen di Kisah Para Rasul 8, tiba-tiba kita berhadapan dengan seorang yang aneh sekali, ya, yang disebut Sida Ethiopia. Dan ini pasti sensitif, ya. Mengapa saya bilang sensitif? Karena Sida itu kalau diterjemahkan, ya, mungkin kita udah dewasa lah, kebanyakan pemirsa kita. Sida itu, ya, artinya apa? Dalam Ulangan 23 ayat 1, Sida itu dilarang masuk ke dalam bait Allah. Jadi diskriminatif sebenarnya juga. Ada pengalaman orang Yahudi itu diskriminatif karena dia itu yang hancur buah pelirnya.
Nah, mungkin ini peradaban yang aneh, tapi kan di Cina juga begitu ya. Para pengawal istri-istri raja dihancurkan buah pelirnya supaya tidak mengganggu istri-istri mereka. Dan dengan kehancuran buah pelir, sehingga dia akan secara seksual, secara kelamin juga akan mungkin sering disebut queer. Queer itu artinya akan sedikit berbeda dari apa yang dulu kategori kita, yaitu kategori maskulin dan feminin, atau kategori jantan dan betina. Ini kategori sida-sida, kategori yang mungkin queer ya, mungkin kalau sekarang mungkin dalam bahasa lain LGBT lah itu sekarang, yang tidak terlalu persis kita ketahui bagaimana kategori seksualnya, tapi justru kepada yang dianggap najis, yang dianggap sida-sida ini sida-sida itu ya, oleh najis, oleh orang Yahudi ya, yang dianggap kotor dan hitam saat itu, justru orang seperti itu juga menjadi perhatian, sukacita dari nama itu, dari Injil itu. Jadi langkah berikutnya, jangan kita membeda-bedakan sesama kita. Ya, layanilah orang yang sering diabaikan, yang sering dibuang, yang sering dinomorduakan dalam masyarakat. Temuilah mereka, dan justru dengan kemampuan kita bersama-sama orang-orang yang sering disebut di luar gitu ya, justru di situ kekuatan Injil. Mungkin saya tambahkan satu lagi. Silakan, ya, Pak. Di mana kekuatan Injil dalam masyarakat India? Justru Injil paling didengar dan paling bermakna dalam masyarakat India pada kasta yang disebut the untouchable, ya, kasta yang tidak boleh bahkan kita sentuh, ya, kasta yang disebut kaum Dalit ini, yang dalam kategori kasta India, mereka lah yang, ini kita harus terus terang aja ya, mereka yang membersihkan toilet. Bahkan pernah dalam sejarah India mereka itu membersihkan toilet dengan tangannya. Ya, kaum Dalit. Justru orang-orang Dalit inilah ya yang paling mengerti Injil. Kenapa? Karena masyarakat yang sering mengkotak-kotakkan ya dengan yang dianggap sebagai najis, kotor, seperti sida-sida Ethiopia ini, justru Injil menyapa mereka dan mereka menjadi bagian, ya, menjadi bagian dari nama itu, menjadi bagian dari keselamatan itu. Dan ini juga menjadi langkah pekabaran Injil dalam masyarakat Majemuk. Jadi masyarakat Majemuk bukan hanya beda agama, tapi juga jangan-jangan Majemuk beda kelas. Tapi justru Injil mau mengatakan kepada yang dianggap cacat, najis, sida-sida, kepada mereka juga Injil harus sampai, gitu loh. Dan ini menjadi satu langkah pekabaran Injil menurut Kisah Para Rasul, sebagaimana dalam Kisah Para Rasul 8 dan 9 itu, Baik, contoh yang Pak Pendeta Martin berikan di ketiga ini bahwa jangan membeda-bedakan ini cukup bikin shock sih sebenarnya. Arti shock dalam artian begini, bahwa pada saat yang sama kita diajak untuk menyadari bagaimana perbuatan kita mengkotak-kotakan orang lain, membuat pemisahan kelas dan membuat orang lain, mendiskriminasi orang lain sedemikian rupa seperti kaum Dalit tadi, begitu, atau pada sida-sida yang dianggap najis begitu. Dan satu sisi itu menyedihkan, Pak, serius. Bagi saya itu sangat menyedihkan. Tetapi kemudian saya memiliki pengharapan ketika mengulik tema ini, bahwa misi ini hadir juga untuk mereka begitu. Dan itu memberikan walaupun saya merasa sedih karena ada, mungkin sampai sekarang ada orang-orang yang diperlakukan seperti itu, dimarginalkan seperti itu karena keadaan entah kelas sosial dan keadaan mereka queer. Kita juga melihat-lihat di sekarang masih ada model seperti itu. Tapi inilah kita, ketika menunjuk Alkitab, kita diingatkan bahwa kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, kepada Tuhan, justru mesti menyatakan misi pada mereka yang seperti ini. Oh iya, justru kalau enggak nama itu kosong. Justru menurut Kisah Para Rasul, agar nama itu keselamatan di kolong langit ini, ya jangan lupa kamu pada
eunuch kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, eunuchos itu memang yang artinya secara seksual sepertinya banyak didiskriminasi ya. Justru sida-sida itu ditemui dan mereka menjadi bagian dari sering disebut Christian hospitality ya, kesanggerahan Kristiani justru mengikut sertakan mereka, tidak membuang mereka apalagi melempar mereka dengan batu ya, menajiskan mereka sama sekali tidak. Dan ini ya, mungkin ini memang tidak berrelasi langsung dengan apa yang menjadi bahasan kita. Tapi saya dalam keprihatinan tadi karena Bapak menyebutkan hal seperti itu dan itu real, mungkin mau mengingatkan kita juga ya Pak bahwa jangan karena kita merasa diri kita lebih saleh dari orang lain, lebih memahami Allah, mengenal orang lain, justru membuat kita semacam memiliki legitimasi untuk menghakimi orang lain. Ya betul, justru undangan dari nama itu di kolong langit ini jangan sampai mengabaikan orang-orang seperti sida-sida yang pasti dia menderita sekali kan, karena dia harus mengawal dihancurkan buah pelirnya, pasti dia mengalami perubahan pengertian dirinya yang luar biasa, perubahan identitas ya, gendernya pun mungkin jadi bersilangan ya, karena pengalaman traumatik itu. Tapi justru kepadanya juga sukacita, penerimaan, hospitality dari iman Kristen juga mesti datang kepadanya, dan itu menjadi bagian dari perjalanan kesaksian Kristiani. Ya, saya kira di situ kata yang paling penting. Sungguh sangat menarik dan bagi saya sih ini menyadarkan kita untuk mereview apa misi yang sudah kita pahami dan kita lakukan sejauh ini. Kita masih akan terus melihat bagaimana bermisi dalam masyarakat Majemuk sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat, masih bersama kami dalam Ngulik Alkitab di kanal YouTube YKB GKI TV. Saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Martin Sinaga. Kita tentu saja masih mengulik Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dengan tema Misi dalam Masyarakat Majemuk menurut Kisah Para Rasul. Ini merupakan segmen terakhir kita, namun para sahabat tentu saja masih bisa berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar yang tersedia. Kita sudah melampaui 2 segmen. Sudah tadi di segmen 1 dan 2 kita sudah menyimak penjelasan tentang misi Allah. Kemudian di segmen kedua Pak Pendeta menjelaskan pada kita ada langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita melakukan misi atau bersaksi di tengah masyarakat Majemuk. Mengulas kembali. Pertama, ketika bermisi di tengah masyarakat Majemuk, maka kita mengingat Pentakosta, peristiwa Pentakosta sebagai dasar bahwa di sana di Pentakosta itu ada lakukan penerjemahan ke dalam supaya Alkitab bisa
supaya Injil ini bisa dipahami dalam bahasa lain. Kemudian bahwa berkarya secara eksklusif, kita tadi melihat bahwa Pak Pendeta mengatakan pemilihan para pelayan di sana di kekristenan mula-mula itu sebetulnya karena ada kesadaran bahwa ini majemuk dan kita melayani orang dengan baik, dengan memilih, mengundang, melibatkan mereka yang dari masyarakat majemuk itu melayani menurut konteks mereka masing-masing, sehingga itu bisa diterima. Kita nggak datang bawa tim kita tadi kata Pak Pendeta terus ini loh yang harus kalian lakukan, tapi dari mereka untuk mereka supaya mereka bisa menerima misi, bisa berjumpa dengan nama itu supaya itu menjadi nama yang menyelamatkan mereka. Dan ketiga tadi dalam contoh yang dikatakan oleh Pak Pendeta bahwa merangkul mereka yang berbeda, yang dianggap oleh dunia ini tidak layak, seperti sida-sida Ethiopia atau tadi kasta Dalit di India, bahwa bagi mereka jugalah Injil ini, misi ini datang dan juga menyatakan bahwa nama itu pun menyelamatkan bagi mereka. Kita sudah lihat 3 Pak, dan itu bagi saya sesuatu hal yang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Adakah langkah berikutnya juga yang terus mendorong kita untuk bermisi dengan baik di dalam masyarakat majemuk? Jadi kalau boleh saya tambah sedikit kesimpulan itu bagus sekali tadi ya. Jadi nama Kristus yang nama menjadi keselamatan kita persaksikan tidak dengan mengatakan kalau begitu namamu itu jelek, ya. Tidak juga mengatakan namamu itu kafir, tidak. Tapi nama Kristus itu memang keselamatan ketika apa? Ketika nama ini juga diterjemahkan, ya. Ketika terjadi saling mengerti, ya. Ketika juga nama ini membuat orang-orang setempat itu bisa bekerja, melayani, ya. Dan juga tadi dalam nama ini juga lah kita bahkan menjangkau orang-orang yang dianggap orang luar, yang dalam konteks sida-sida itu yang dikebiri gitu ya, yang secara seksual mengalami problem tentang dirinya, justru kepada mereka juga nama itu mesti bertemu. Nah, yang menarik juga selanjutnya dalam Kisah Para Rasul ya, seperti saya katakan tadi, si Matupang mengatakan kita hanya bisa bersaksi juga di Indonesia kalau kita mengenal suku-suku ya. Maka saat itu juga Petrus ya memperkenalkan nama itu bertemu dengan Cornelius, ya, dalam Kisah Para Rasul 10 itu. Nah, pada fase ini saudara-saudara yang menarik, dalam perjumpaan itu Petrus tidak langsung mentang-mentang ya mengatakan kamu itu salah Cornelius, kamu itu harus begini, kamu harus bertobat, tapi justru Petrusnya bertobat. Ya, itu menarik sekali ya Pak. Jadi yang datang yang menjadi saksi-saksi Injil justru Anda dan saya, kalau kita sepakat gitu ya, adalah orang-orang yang menemui kehidupan dan harus juga menempuh pertobatan sendiri ya. Dalam arti apa? Dalam arti Petrus yang selama ini berkategori haram dan halal, Petrus yang mengira bangsa itu makanannya haram, bangsa kami makanannya halal ya, atau kosher ya dalam tradisi mereka, justru Petrus ditunjukkan bahwa kalau begitu aku tidak bisa membeda-bedakan ya. Dalam ayat yang terkenal itu 11 ayat 8 ya. Dia mengatakan, jadi kepada bangsa-bangsa yang lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Kenapa? Karena dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 28 dia mengatakan Allah menunjukkan kepadaku, kata Petrus ya, bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Ini pertobatan Petrus ya Pak? Itu pertobatan Petrus. Rupanya yang kutemui ini tidak bisa kukatakan najis, tidak bisa kukatakan kafir. Injil itu rupanya adalah komunikasi dari orang yang setara gitu ya. Bukan dari kamu kafir makanya kamu ku injili. Bukan. Jelas itu. 10 ayat 28 mungkin bisa baca Ibu Pendeta Mestika agar kita makin merasakan kekuatannya. Baik. Kisah Para Rasul 10 ayat 28 saya bacakan penuh. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Luar biasa ya Pak. Jadi aku sendiri sebagai yang menjadi saksi Injil, saksi nama itu ya,
bisa salah mengerti tentang orang lain, bisa berprasangka. Justru prasangka-prasangka kita itu perlu dibersihkan dulu, dan kita kira mereka tidak tahir, jangan-jangan kita yang tidak tahir. Tapi justru semua kiranya bisa dalam anugerah yang sama dapat menemukan identitas yang setara, dan itu berarti seperti kata Petrus, dia juga berubah ya. Dan setelah itu pada 10:34 dikatakan lagi seperti ini. Bisa baca, lalu mulailah Petrus, katanya. Silakan. Kisah Rasul 10 ayat 34, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Nah, justru kita harus sampai pada level itu, level bahwa memang saat kita bersaksi, kita bertemu dengan anak Tuhan sebenarnya yang setara, dan itu adalah momen yang paling penting. Justru seperti kata Gandhi ya, walaupun ini agak loncat ke India, kata Gandhi kepada pekabar Injil dan kepada pendeta-pendeta Inggris yang datang kepadanya, yang membuatku tidak menjadi Kristen bukan karena Yesusmu, aku percaya padanya, tapi karena kau gitu ya. Aku jadi tidak percaya karena perilakumu kepadaku gitu. Jadi justru halangan sering justru datang kepada yang mengaku, yang mendaku sebagai seorang Kristen, tapi sebenarnya dia masih mengkotak-kotakan, masih membeda-bedakan, masih menganggap yang dia ajak bicara inferior, itu inferior, tidak tahir. Padahal justru kita harus mulai bertemu dan mengatakan, ya ternyata Allah tidak membedakan. Ternyata Allah menganggap semuanya adalah tahir, dan kalau begitu disitulah momen komunikasi Injil terjadi, dan disitulah momen kesaksian ya, dan disitulah orang seperti Cornelius ya, yang adalah orang pasti hebat, ternama, perwira ya, juga menemukan bahwa respect ya, dan kesetaraan dan empati adalah juga penting sekali sebagai pekabaran Injil itu. Seperti kata orang, say it with flower ya. Jadi apa yang kau katakan juga tergantung dengan bagaimana kau mengatakannya. Jangan kau kira kau bisa mengatakan sesuatu yang benar tapi dengan cara yang tidak benar. Itu tidak pas juga dengan betul. Jadi kira-kira itu langkah berikutnya ya. Jadi terjadi transformasi, mutual transformasi lah. Petrus bertransformasi, Cornelius bertransformasi karena nama itu, karena Injil ya. Iya, saya mendapat dari langkah keempat ya Pak, yang Bapak sampaikan ini, bahwa kita diingatkan gitu loh. Namanya gini, untuk mengoreksi diri kita dalam bermisi pada orang lain. Apa pandangan yang ada pada kita menganggap orang lain, jangan kita selama ini bermisi sambil memandang orang lain najis, kotor atau kafir begitu. Tapi dan dengan dengan mengoreksi diri kita seperti itu, kita mesti tiba pada pertobatan seperti Petrus gitu. Jadi kalau kita salah, ya jangan diterusin dong. Kita mesti bertobat gitu loh, seperti Petrus gitu, yang jangan saya lahir dari dulu kakek moyang saya gitu ya Pak ya, udah Kristen, ya udah benar dong yang saya lakukan sejauh ini. Tidak, tiap kali justru saya kira kitab suci menantang kita untuk terus membarui diri, bertransformasi sehingga kita paham apa yang sebenarnya. Betul. Begitu. Nah, Pak, Bapak sudah menjelaskan ada 4 langkah yang harus dilakukan ketika kita bermisi di tengah masyarakat majemuk. Tadi sekali lagi bahwa Pentakosta itu tetap harus kita ingat. Kemudian juga bahwa kita menyertakan orang lain dalam melakukan misi itu. Jangan datang seolah-olah kita paling tahu, super power, kemudian kita mendominasi atau bahkan menginvasi orang lain, keyakinan orang lain. Sering sekali kan, ini tim kami datang dengan gagah berani, sementara yang lain jadi penonton. Pakai pamflet, kalau perlu pakai banner gitu ya. Pakai banner, atau di media sosial sekarang ini kan jadi dipromosikan. Lalu kemudian tadi bahwa kita memperhatikan orang-orang yang dimarginalkan, dan pada bagian terakhir kita perlu mengalami transformasi pemikiran dan transformasi diri kita sendiri. Iya, diri sendiri dari sini. Nah, oleh karena demikian Pak, jadi saya mau mengatakan begini. Tentu saja kan hari ini kita
malam ini dalam Ngulik Alkitab episode ini kita bicara mengenai kita melihat misi dalam masyarakat majemuk, ada langkah-langkah yang ditawarkan pada kita. Ini kan ditawarkan supaya kita mau terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentu kan tidak hanya berhenti pada mengetahui, oh iya saya paham misi itu misi Allah, itu universal, kasih Allah tidak terbatas, inklusif dan seterusnya. Kalau tadi kata Stefanus bahwa itu berdiam di langit, nggak di satu tempat begitu, yang artinya kan nggak menyempitkan alam, tapi kan kita harus bergerak melampaui kata-kata. Bukan hanya sekadar tahu, mengutip apa yang Bapak katakan tadi pada langkah keempat khususnya. Bagaimana supaya kita bisa bertobat, Pak, seperti Petrus? Bertobat dari mana, maksud saya gini, kita bertobat dari pemahaman kita yang sempit, yang eksklusif, merasa diri saya sudah menguasai keselamatan. Ya kalau saya memberitahu Anda misi, berarti karena Anda salah, Anda berdosa. Tapi seperti Petrus tidak terus dengan pemikiran yang demikian, tapi mau melihat kenyataan-kenyataan hidup kemajemukan, dan kemudian dia bertobat, dia mengalami transformasi dan kemudian menjadi agent transformasi itu, sehingga semua orang tadi 4 ayat 12 itu, nama itu kemudian menjadi keselamatan bagi semua. Bagaimana Pak supaya itu bisa terjadi? Jadi memang sekali lagi kita harus berdasar pada Missio Dei itu, ya, bahwa kita melayani pekerjaan Tuhan. Kita tidak sedang mau memperluas diri kita tidak hendak memperkuat dominasi kita, memperkuat nama kita. Tapi kita mau melayani pekerjaannya. Dan rupanya agar kita bisa menjadi pelayan pekerjaannya dan agar nama itu menjadi keselamatan di kolong langit ini, maka memang ada step-stepnya tadi. Sehingga menurut saya, selain kita menjadi pelayan dari misi Allah, kiranya kita bisa dengan kerendahan hati memilih langkah-langkah yang mungkin ada pada kita. Katakanlah mungkin kita bisa mempunyai langkah Pentakosta, dalam arti apa? Dalam arti komunikasikan, terjemahkan gagasan. Kalau begitu kuasailah literatur, ya. Bagaimana dengan media, bagaimana dengan tulisan, bagaimana dengan cerita novel, sesuatu tentang nama itu bisa dikomunikasikan. Tentu kalau dia media syaratnya harus komunikatif, syaratnya kontennya harus bermutu, dan juga syaratnya perhitungkan juga orang yang membacanya. Jangan hanya nyerocos tapi nggak ada perhitungan pada yang membaca, jadi orang akan saya ingat satu kata Pak, cocok logi. Cocok logi. Jangan cocok logi, ya. Iya, betul. Nah, yang kedua seperti tadi dikatakan, kalau kamu punya handy, punya pelayanan, punya tangan, jangan kau kira bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaanmu semata, tapi libatkan orang-orang di situ agar mereka juga bisa ikut dalam karya itu. Justru dengan semua terlibat, maka semuanya merasakan memiliki. Atau yang ketiga, kalau kita memang bergerak di daerah-daerah yang marginal, ya, di daerah-daerah yang beresiko, menghadapi sida-sida, menghadapi orang-orang yang dianggap kelas 2, kastanya rendah, itu juga cara, ya, menjadikan nama Tuhan itu nama yang menjadi keselamatan. Dan tentu dengan itu semualah kita menjadi Petrus-Petrus masa kini, ya, yang mulai dengan mentransformasi diri, ya, agar kita bisa berkomunikasi, agar kita bisa bersama-sama masyarakat majemuk ini, ya, berbagi sukacita. Menurut saya di situ poinnya. Baik, Pak, kita akan mengakhiri Ngulik Alkitab ini. Pesan pamungkas dari Bapak untuk para pemirsa. Saya kira pesannya adalah memang nats yang kita baca tadi, ya, tidak ada nama lain selain nama Kristus untuk keselamatan. Itu sungguh benar bagi kita. Tapi kita hendak mempersaksikan nama itu, kan gitu. Nah, bagaimana kita mempersaksikannya? Nama itu bukanlah nama yang mau mengalahkan nama yang lain, bukan. Tapi nama itu, seperti kisah para rasul ingatkan pada kita, adalah nama yang harus dikomunikasikan, ya, tapi juga nama yang bisa menjangkau orang-orang di luar, menjangkau sida-sida yang dianggap aneh, tapi juga nama yang membuat kita sendiri harus juga menempuh perubahan agar bisa mengalami transformasi bersama-sama. Sekira itulah pesan bagaimana menjadi saksi nama itu di tengah-tengah masyarakat majemuk. Baik. Terima kasih Bapak Pendeta Dr. Martin Sinaga telah menjadi narasumber di Ngulik Alkitab episode ini. Terima kasih untuk penjelasan yang sangat kaya dan mendalam mengenai bagaimana bermisi di tengah masyarakat majemuk. Sahabat,
beberapa hal ingin saya ulas kembali saja supaya menyegarkan kita tentang apa yang kita sudah pelajari pada episode ini. Pertama, bahwa kita perlu pertama-tama memahami bahwa misi yang ada pada kita adalah misi Allah, dan menempatkan diri dalam misi Allah dengan baik. Misi Allah universal itu kepada semua. Misi Allah eksklusif, terbuka pada semua, merangkul semua, bahkan pada mereka yang dianggap tidak layak oleh dunia ini. Pada mereka jugalah misi Allah ini harus dinyatakan. Dan kalau kita sudah tahu misi Allah, maka tentu saja kita perlu melakukan misi itu dengan benar. Jangan hanya tahu tapi melakukan dengan benar. Yang kedua, bagaimanapun pemahaman itu harus terlihat atau mewujud dalam tindakan. Jangan berhenti bahwa oke, saya sudah tahu misi Allah, saya juga ingin melakukan yang benar, tetapi kita demonstrasikan misi itu secara baik dengan melibatkan orang-orang yang ada di sekitar kita juga, belajar, bahkan bersedia belajar dari mereka. Dan seperti Petrus, dia bahkan mengalami pertobatan atau transformasi sehingga nama itu memang menjadi berkat, menjadi selamat bagi orang lain. Ketiga, saya kira ini penting untuk kita lakukan juga, bahwa di dalam semangat kita menyatakan nama itu sebagai keselamatan bagi orang lain, kita perlu bekerja sama. Kita membangun, gak bisa dong diri kita sendiri. Betul, kita mulai dari diri sendiri, tapi kan kita ingin ini menjadi satu gerakan ya Pak, movement. Maka kita perlu bekerja sama dengan sebanyak mungkin orang-orang lokal di mana kita hadir, orang-orang dimanapun dan siapapun, sehingga kita menjadi sebuah paguyuban atau komunitas yang transformatif. Jadi kita perubahan dimulai dari diri kita sendiri, tapi sekaligus kita juga menjadi agen perubahan yang bekerja sama dengan orang lain. Kita tularkan semua hal-hal yang baik. Kalau COVID aja nular, masa iya misi nggak ditularkan? Ini harus lebih masif lagi justru. Kita masifkan, menularkan misi yang menghadirkan nama yang menyelamatkan bagi orang lain, sehingga pada akhirnya semua orang mendapat selamat karena nama Kristus yang kita sebarkan, yang kita saksikan di tengah-tengah dunia ini. Sahabat IKB GKI, tuntas sudah jumpa kita dalam episode kali ini, misi dalam masyarakat majemuk, melihatnya dari Kisah Para Rasul. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan dukungan yang diberikan kepada kami melalui like, juga dengan subscribe yang Anda berikan, dan bahkan membagikannya pada orang lain. Semoga episode demi episode, tema demi tema yang kami ulik bersama narasumber-narasumber yang juga memberi diri mereka melayani, dapat semakin memberkati para sahabat sekalian, memperlengkapi dalam menjalani kehidupan sebagaimana dikehendaki Allah bagi kita masing-masing. Kita akhiri ngulik kita kali ini dengan doa yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Martin. Silakan Pak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pendalaman Alkitab, dan jadikanlah kami saksimu di tengah-tengah keragaman, dalam persahabatan dan dalam pengertian satu dengan yang lain. Demi putramu Kristus kami berdoa. Amin.